Shalom, salam jumpa lagi dengan saya Pendeta Mesnik Atopa. Pembahasan kita kali ini berjudul Bau Badan. Saya akan menceritakan dua pengalaman saya kepada saudara. Pengalaman saya yang pertama adalah satu saat saya menumpang sebuah travel dari kota Soe menuju ke kota Kupang. Di tengah jalan, yaitu di Tekari, travel ini menambah seorang penumpang menuju ke Silu, kira-kira 20 km. Bapak ini menyebarkan parfum yang luar biasa, baunya. Mengapa saya mengatakan demikian? Oleh karena bapak ini bekerja seharian di ladang dan dia merokok rokok yang murahan, sehingga ia menyebarkan bau badan yang sangat menyengat. Ketika dia sudah duduk di samping saya, dia merasa kepanasan. AC itu rasanya tidak cukup baginya, maka dia mengulurkan tangannya untuk membuka kaca yang berada di samping saya. Saudara dapat bayangkan bagaimana ketika dia menggeser kaca itu, sumber daripada bau itu langsung di hidung saya. Saya hampir muntah. Saudara-saudara yang kekasih, pada waktu itu saya sampai saya berdoa, Tuhan, kapan Bapak ini turun? Kalau tidak turun-turun, biarlah ban mobil ini pecah supaya saya bisa menikmati udara yang segar. Tetapi ternyata Tuhan mengizinkan saya untuk bersama dengan Bapak yang bau badan ini 20 km, sehingga saya bisa menceritakannya kepada saudara pada kali ini. Cerita saya yang kedua adalah satu kali saya ditelepon oleh ibu Kumaat karena menantunya di Kupang, maka dia mau menitipkan sesuatu kepada menantunya, maka dia memberikan hadiah yang sebagai pembawa titipan itu. Setelah di rumah saya buka, ternyata sebotol parfum. Kemudian hamba Tuhan Pendeta Jiharantung, sekretaris UNI pada waktu itu, dia datang 2 kali ke Kupang. Dia membawa 2 hadiah, dan dua hadiah itu ketika saya buka ternyata adalah parfum. Sekarang saya sudah punya 3 botol parfum. Ketua jemaat kami dari Kupang, keluarga Alfred Hosana, pergi ke Australia. Pada waktu dia kembali, dia membawa hadiah, dan ketika hadiah itu di rumah kami buka, ternyata itu adalah parfum. Sekarang saya sudah memiliki 4 botol parfum. Kemudian pimpinan kami yang lain dari Jakarta datang, Pendeta Rindu Hutapea. Dia datang, dia membawa hadiah kepada kami. Ketika di rumah kami buka, ternyata parfum. Sekarang kami sudah punya 5 botol parfum. Kemudian Elizabeth datang dari Timur Tengah, dia membawa hadiah. Setelah di rumah kami buka, ternyata ada 3 botol parfum. Sekarang kami sudah punya 8 botol parfum. Kemudian Oma Luji pergi ke Timur Tengah, kembali dia membawa hadiah. Dia memberikan kepada saya sampai di rumah. Setelah kami buka, ternyata ada 2 botol parfum. Sekarang sudah 10 botol parfum. Anda tahu apa yang ada dalam pikiran saya? Apakah bau badan saya ini menyengat? Apakah saya selama ini membuat mereka tidak nyaman karena bau badan saya? Akhirnya saya putuskan, saya tidak mau pakai parfum itu kecuali lagi mood. Apakah yang Alkitab bicarakan tentang parfum? Mari kita buka Alkitab kita di dalam buku 2 Korintus 2 ayat 15. Firman Allah berkata, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Jadi ada keharuman di dua pihak. Keharuman bagi mereka yang mau binasa dan bagi mereka yang diselamatkan. Kami di sini adalah Paulus. Paulus memiliki keharuman dari Kristus. Bau wangi Paulus dinikmati oleh orang-orang yang diselamatkan dan di antara mereka yang akan binasa. 2 Korintus 2 ayat 16. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Bau kematian yang mematikan artinya bagi orang-orang yang menolak pekabaran yang disampaikan oleh Paulus, berarti menolak keharuman Kristus. Menolak keharuman Kristus artinya binasa. Bagi mereka yang menerima Paulus berarti menerima keharuman Kristus. Menerima keharuman Kristus artinya kehidupan kekal. Ada sebutan yang menyatakan bahwa jika Anda ingin mencium wanginya bunga ros, maka Anda harus menghancurkan bunga ros tersebut. Jadi untuk mengetahui apakah saya sudah wangi atau tidak,
maka harus melewati pengalaman yang menyakitkan dan membahagiakan. Berikut ini pengalaman Rasul Paulus. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 24 firman Allah berkata, 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Ayat 25, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, ayat 15 berbunyi sebagai berikut. Sebab kami adalah seperti bau kemenyan yang harum, yang dibakar oleh Kristus untuk Allah, terhadap orang-orang yang sedang menuju kehancuran. Kami ini seperti bau kematian yang membunuh, tetapi terhadap orang-orang yang sedang diselamatkan, kami seperti bau harum yang membawa kehidupan. Nah, siapakah yang dapat memenuhi tugas ini? Paulus mengalami berbagai macam tantangan di dalam pelayanan. Di dalam Alkitab bahasa sehari-hari disebutkan seperti bau kemenyan yang dibakar oleh Kristus. Dibakar untuk timbul keharuman. Bunga ros itu dihancurkan untuk timbul keharuman. Dan keharuman ini, keharuman bagi mereka yang diselamatkan dan keharuman bagi mereka yang binasa. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 16, firman Allah berkata, Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Yesus mengatakan kepada Ananias, pergi sembuhkan Paulus, karena Paulus akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena nama Kristus. Dan itulah keharuman yang akan disebarkan oleh Paulus, baik kepada mereka yang binasa maupun kepada mereka yang akan hidup kekal. Mari kita pelajari bagian pertama, yaitu arti atau bau kehidupan. Hidup kita harus beraroma Kristus. Hidup kita sebagai umat Tuhan harus beraroma Kristus. Hidup kita sebagai umat yang sisa harus beraroma Kristus. Hidup kita sebagai anak Tuhan harus beraroma Kristus. Hidup kita sebagai anggota gereja harus beraroma Kristus. Kisah Para Rasul 11 ayat 26 firman Allah berkata, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. 1 tahun mereka berada di Antiochia, dan orang-orang menikmati keharuman mereka, dan akhirnya mereka dikenal sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Berarti murid-murid berhasil menjadi bau harum bagi orang-orang Antiochia. Galatia 2 ayat 20 firman Allah berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup dalam iman, dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kehidupan kita mencerminkan kehidupan Yesus. Mengapa? Karena kita sudah hidup seperti Kristus. Kita sudah beraroma seperti Kristus. Kita sudah wangi seperti Kristus. Galatia 2 ayat 19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Paulus sudah mematikan manusia lamanya. Paulus sudah tinggalkan semua gelarnya. Paulus sudah tinggalkan semua kesenangan-kesenangannya yang lama. Dan sekarang dia sudah berpindah dalam suatu kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru bersama dengan Yesus. Kehidupan baru yang beraroma Kristus. Kehidupan baru yang beraroma Yesus Kristus. Petrus dan Yohanes memiliki pengalaman yang sama. Buku Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Firman Allah berkata, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes
dan mengetahui bahwa keduanya adalah orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Boleh jadi kita tidak memiliki pendidikan tinggi, tetapi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan kita, maka kita akan beraroma Kristus. Orang lain akan tahu bahwa kita adalah murid Kristus. Orang lain akan tahu bahwa kita adalah umat yang sisa. Orang lain akan tahu bahwa kita adalah pengikut Tuhan. Karena kita memiliki keberanian, kita memiliki pengetahuan akan Yesus Kristus. Orang biasa jadi luar biasa oleh karena Kristus. Contohnya di dalam Yakobus 5 ayat 17, firman Allah berkata, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Manusia biasa di dalam tangan Tuhan akan membawa keheranan bagi dunia ini. Pengkhotbah 7 ayat 1 menyebutkan, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Nama yang kita sandang adalah Kristen. Nama yang kita sandang adalah nama Kristus. Itu sebab nama yang kita bawa ini adalah nama yang harum, yang lebih harum daripada minyak yang mahal, lebih harum dari parfum yang saya terima sebanyak 10 botol. Nama yang harum, lebih harum dari semua parfum yang ada di atas muka bumi ini. Mengapa? Karena nama yang kita sandang adalah nama Kristus. Kidung Agung 1 ayat 3 mengatakan, harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Keharuman Kristus itu tercurah, dan ketika kita memiliki keharuman Kristus itu, maka banyak orang akan mencintai kita, banyak orang akan mengasihi kita karena kita menyandang nama Kristus. Nama harum, gadis-gadis cinta kepadamu. Orang yang memiliki Yesus akan dikasihi oleh banyak orang. Orang yang memiliki Yesus akan memiliki cinta yang sejati. Orang yang memiliki Yesus akan saling mencintai dan saling mengasihi. Orang yang memiliki Yesus akan saling menolong. Orang yang memiliki Kristus akan saling mengangkat. Orang yang memiliki Kristus akan saling menguatkan, saling memperhatikan, dan saling menuntun untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Bahagian yang kedua adalah bau kematian. Di dalam Lukas 10 ayat 3 firman Allah berkata, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Ketika kita berada di tengah serigala, ketika kita tidak dimakan oleh serigala, berarti kita sedang berbau kehidupan. Tetapi ketika kita berbau kehidupan, maka serigala akan memakan kita. Tapi jangan lupa, kita tidak akan dimakan kalau kita menghidupkan kehidupan seperti Kristus. Matius 5 ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepada kamu difitnahkan segala yang jahat. Ada sukacita bagi kita ketika kita beraroma Kristus dan orang lain membenci kita. Murid-murid Yesus juga ketika mereka ditangkap dan direra di Yerusalem, mereka senang karena mereka sudah menyandang nama Kristus. Kita berbahagia, kita bersukacita karena yang difitnahkan itu bukan yang jahat, tapi yang difitnahkan itu adalah keharuman Kristus. Matius 5 ayat 12, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ketika kamu dianiaya, ingat bahwa ada nabi yang sudah dianiaya sebelum kamu. Ingat juga bahwa upahmu besar di sorga. Ingat bahwa wangian yang engkau sebarkan, yang semerbak dari kehidupanmu, bukan dari dirimu sendiri, tapi berasal dari Kristus. Bahagian yang ketiga adalah Yesus sebagai persembahan yang harum. Kejadian 8 ayat 21, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ketika kita menerima Yesus Kristus dalam kehidupan kita, semua korban yang disampaikan pada zaman perjanjian lama menyebarkan Kristus. Ketika kita memiliki Kristus di dalam hidup kita, maka Tuhan Allah akan mengatakan kepada kita, aku tidak akan membinasakan bumi ini lagi oleh karena anakku. Aku tidak akan membinasakan dia karena dia adalah anakku.
Anakku yang selalu membawa bau keharuman itu kemanapun dia pergi. Keluaran 29 ayat 18, firman Allah berkata, kemudian haruslah kau bakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah itu. Itulah korban bakaran, suatu persembahan yang harum bagi Tuhan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Pertanyaannya adalah, sudahkah Anda menyerahkan hidup Anda di mezbah Tuhan? Jika Anda sudah menyerahkan hidup Anda di mezbah Tuhan, maka Tuhan akan mengubahkan hidup Anda menjadi bau yang harum. Efesus 5 ayat 2, firman Allah berkata, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sebagaimana Kristus telah memberikan hidupnya kepada kita, mari kita memberikan hidup kita ke dalam pelayanan ini. Mari kita memberikan hidup kita kepada seseorang yang sekarang ini sedang menunggu keselamatan itu datang ke rumahnya, menunggu keselamatan itu datang kepada keluarganya. Kesimpulan kita pada hari ini adalah, jika Anda mau disambut orang seperti mereka menyambut Yesus, maka izinkan Yesus hidup dalam hidup Anda. Jika Anda hanya orang biasa, tapi mau jadi orang luar biasa, izinkan Yesus hidup dalam hidup Anda. Jika Anda mau dicintai dan mencintai orang dengan cinta sejati, terimalah Yesus di dalam hidup. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah belajar untuk memancarkan keharuman Kristus, keharuman bagi mereka yang selamat maupun bagi mereka yang tidak selamat. Tolong kami ya Tuhan, karena kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.